Tempat belajar YouTube channel Soli Supriyadi dalam pembelajaran yang sangat asik hadir kembali untuk para pencinta YouTuber, khususnya YouTube pendidikan. Kami concern tetap dalam dunia pendidikan, khususnya ilmu pengetahuan alam. Jangan lupa subscribe, like, dan share, juga nyalakan loncengnya. Para pencinta YouTuber yang saya cintai, semoga kita dalam kondisi sehat dan kondisi yang tetap belajar untuk masa depan kita dan masa depan bangsa. Yang akan kita bahas saat ini adalah IPA kelas 8 bab 3, yaitu struktur dan fungsi jaringan tumbuhan serta pemanfaatannya dalam teknologi. Apa itu struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, dan apa pemanfaatan dalam teknologi kehidupan saat ini? Lihatlah gambar di bawah ini. Oke, di sini ada dua gambar yang saling berhubungan. Satu tampak muka dari sebuah daun. Dua adalah sebuah gedung bioskop yang sangat megah di Singapura dan adalah buah durian. Ini memiliki konsep yang saling berhubungan antara buah durian dan gedung bioskop. Itulah yang dimaksud dengan pemanfaatan, pemanfaatan dalam dunia teknologi. Gambar tersebut menunjukkan struktur yang kokoh. Struktur yang kokoh dari apa? Jadi ternyata susunan di dalam dunia tumbuh-tumbuhan itu memiliki susunan yang kokoh. Nah, gambar tersebut adalah gambar permukaan daun yang dapat kamu temui di sekelilingmu. Nah, gambar permukaan daun ini oleh para ahli diselidiki, dipelajari, lalu susunan struktur dari daun itu, struktur dari tumbuhan itu merupakan yang dijadikan inspirasi dalam membangun gedung terkenal di dunia. Salah satunya seperti pada gambar di bawah tersebut. Nah, struktur tersebut, ini merupakan gambaran bahwa kokohnya struktur daun sebagai makhluk hidup itu merupakan menambah imajinasi
untuk dijadikan inspirasi dalam dunia pembangunan. Itu ya. Nah, gedung ini adalah gedung teater Esplanade yang ada di Singapura, sungguh sangat unik. Ya, jadi sangat unik. Nah, konsep dasarnya itu diambil dari dunia tumbuh-tumbuhan, di mana ya dunia tumbuh-tumbuhan itu menginspirasi untuk bangunan seperti bentuk durian yang dirancang untuk menyesuaikan cahaya yang masuk ke dalam ruangan. Ya. Nah, jadi dari sebuah durian itu memberikan ya inspirasi terhadap para arsitek untuk membuat sebuah gedung. Begitu ya. Kenapa dibuat seperti ini? Agar cahaya tersebut yang masuk tetap terkontrol. Ya. Nah, jadi cahaya yang masuk ke gedung ini ya tetap terkontrol, disesuaikan dengan kebutuhan ya, kebutuhan cahaya di dalam gedung. Sehingga menjaga kondisi perabatan ya yang ada di dalam gedung. Jadi kebutuhan rambatan cahaya di dalam gedung itu bisa diatur. Begitu ya. Tumbuhan merupakan makhluk hidup yang berperan dalam menyediakan oksigen. Kalian sudah tahu semua ya, bahwa tumbuh-tumbuhan itu merupakan sebagai produsen penghasil makanan, juga sebagai produsen penghasil oksigen. Jadi tumbuh-tumbuhan inilah yang memproduksi oksigen untuk kebutuhan manusia, hewan, dan proses pembakaran di dalam industri. Dan karbohidrat bagi manusia dan hewan. Gitu ya. Di mana tumbuhan ini menghasilkan karbohidrat? Bisa dalam bentuk buah, bisa dalam bentuk akar, bisa dalam bentuk daun. Karena tumbuhan ini sebagai produsen, kita makhluk hidup sebagai konsumen. Kalian pernahkah makan akar? Akar apa yang bisa dimakan? Kalian pernah makan batang? Ya, makan daun? Jadi dari semua komponen yang berada pada tumbuhan itu ternyata sumber karbohidrat bagi manusia dan hewan. Oksigen dibutuhkan oleh manusia dan hewan, yaitu untuk kebutuhan bernapas. Manusia dan hewan bisa bernapas ya karena kita membutuhkan oksigen yang berada di udara, dihirup
ya, baru masuk ke paru-paru dan oksigen itu akan diedarkan ke seluruh tubuh untuk melakukan oksidasi. Sedangkan karbohidrat dibutuhkan sebagai sumber energi bagi tubuh. Tadi saya sudah katakan bahwa tumbuhan itu ternyata menghasilkan karbohidrat untuk kebutuhan hewan serta manusia. Sedangkan karbohidrat dibutuhkan sebagai sumber energi bagi tubuh makhluk hidup, yaitu hewan dan manusia. Oksigen dan karbohidrat dihasilkan tumbuhan melalui proses fotosintesis. Artinya bahwa adanya oksigen di udara, ya, itu yang memproduksi adalah tumbuh-tumbuhan yang memiliki klorofil. Dengan proses fotosintesis, ya, bahwa zat hijau daun melalui bantuan sinar matahari, ya, mengubah karbon dioksida, menghasilkan oksigen dan karbohidrat atau glukosa. Itu merupakan hasil dari proses fotosintesis. Kamu akan merasa sejuk ketika berteduh di bawah pohon pada siang hari. Mengapa demikian? Karena banyaknya kandungan oksigen di sekitar atau di sekeliling pohon, karena pohon menghasilkan karbon dioksida, sehingga pada waktu kita berteduh di bawah pohon terasa lebih dingin. Tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji memiliki beberapa organ yang menyusun tubuhnya. Nah, jadi pada tumbuhan paku dan tumbuhan biji itu memiliki beberapa organ yang terdiri dari, ya, akar, batang, buah, daun, juga masing-masing organ memiliki fungsi tertentu yang membantu tumbuhan supaya dapat hidup. Jadi, tumbuh-tumbuhan itu memiliki organ untuk melangsungkan kehidupan makhluk hidup, bahwa tumbuhan sebagai makhluk hidup. Organ apa sajakah yang ada pada tumbuhan? Ya, jadi pada tumbuhan itu terdiri dari beberapa jenis organ dan masing-masing organ memiliki tugas masing-masing. Untuk mengetahui organ pada tumbuhan, coba kamu lakukan kegiatan sebagai berikut. Nah, mohon dibaca bukunya pada bab 3
untuk mengetahui jenis-jenis organ. Organ pada tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji terdiri atas akar, ada batang, ada daun. Dari ketiga organ itu memiliki tugas, fungsi masing-masing yang tidak sama. Organ merupakan kumpulan dari sejumlah jaringan dan bersama-sama melaksanakan fungsi tertentu atau fungsi masing-masing. Jaringan adalah sekelompok sel dengan fungsi dan struktur yang sama. Coba kamu ingat kembali tentang unit terkecil dari tumbuhan yang berupa sel. Waktu itu kalian telah mempelajari mengenai sel sebelumnya, bahwa setiap makhluk hidup itu tersusun dari sel. Gitu ya. Nah, sampai kita pada ujung pembelajaran ya. Terima kasih telah hadir di YouTube channel kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan di dalam memberikan pembelajaran ini ya. Salam sehat, salam kenal, salam berjuang untuk masa depan. Sekian, terima kasih.